17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Ikan! Juara! Ikan! Juara! Good. Juni ya? Juni. Proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur merupakan mega proyek terbesar bangsa Indonesia yang diharapkan akan menjadi sebuah monumen kebanggaan bagi seluruh rakyat. Namun, semangat kebanggaan ini juga harus tercermin dalam pelaksanaan proyek itu sendiri. Sudah seharusnya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dikerjakan oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia tanpa melibatkan tenaga kerja asing atau tenaga dari luar negeri. Keterlibatan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara akan mereduksi rasa kebanggaan kita sebagai bangsa. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, pembangunan ini adalah cerminan dari kemampuan, keahlian, dan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Menghadirkan tenaga kerja asing bisa mengaburkan pencapaian kita sebagai bangsa yang mandiri dan berkualitas. Selain itu, keterlibatan tenaga kerja asing juga mengundang kekhawatiran akan keamanan nasional. Proyek sebesar ini tentu melibatkan informasi dan teknologi yang sensitif, yang apabila diakses oleh tenaga kerja asing, bisa membahayakan kedaulatan dan keamanan negara. Kerahasiaan negara perlu dijaga dengan ketat, dan hal ini hanya dapat terwujud jika proyek ini dikerjakan sepenuhnya oleh tenaga Indonesia yang dapat dipercaya. Beberapa waktu lalu, rencana penggunaan tenaga asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara telah menghebohkan publik, terutama setelah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana ini telah menjadi pusat perdebatan dan menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari anggota DPR yang menyoroti masalah ini. Menteri Luhut Panjaitan, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Jumat 9 Juni 2023, menyampaikan bahwa rencana penggunaan tenaga asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan langkah yang dianggap strategis untuk mempercepat proses pembangunan dan menjaga kualitas. Sementara itu, Presiden Joko Widodo, dalam pernyataannya, tidak membantah rencana Menteri Luhut mengenai penggunaan tenaga asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang kami lakukan IKN, dan saya sudah pergi ke sana 2 kali dan sudah melihat ini, dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk, dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Sejauh ini, Pak, mandor asing di IKN, Pak, pernyataan Pak Luhut, apakah Pak Jokowi sudah mengetahui hal tersebut? Apa? Mandor IKN, mandor asing dari IKN, Pak, untuk pembangunan stasiun. Mandor apa? Mandor? Pengawas, Pak, pengawas. Beda loh ya mandor sama pengawas. Pengawas, Pak. Ya memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya kalau hanya 1-2 untuk untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan, nanti kalau jelek
gimana kualitasnya? Tapi kalau hanya 1-2 yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Namun, reaksi dari berbagai anggota DPR tidaklah sejalan dengan rencana Menteri Luhut. Banyak yang menyatakan kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatan tenaga asing dalam proyek sebesar ini. Mereka menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap tahap pembangunan, untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia. Sangat miris apabila melihat kenyataan proyek yang didanai APBN begitu besar namun tidak melibatkan dan tidak dirasakan manfaatnya bagi warga lokal. Memprioritaskan pekerja lokal, ya. Itu pastikan Pak, kalau kita hanya konten TKDN dalam konteks material, tapi pekerja lokal pun jangan jadi penonton Pak, apalagi harus ya sampai tidak kebeli beras, sementara ada aliran dana APBN yang sedang masuk ke wilayahnya, masyarakat setempatnya hanya jadi penonton, bahkan hidupnya prihatin. Ini moralnya adalah jangan lupakan Pak, warga-warga sekitar di mana proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR itu dilaksanakan. Yang kedua Pak, terkait IKN Pak, saya selalu menyuarakan, bahkan kebetulan saya juga di anggota Banggar, saya menyuarakan juga Pak, ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, ya. Tapi tiba-tiba kemudian muncul wacana ada tenaga kerja asing misalnya masuk ke IKN. Nah, ini saya kira miris ya. Kalau misalnya kebutuhan non-skill dalam tanda petik juga harus tenaga asing kan sayang Pak. Nah maka barangkali ini dalam tataran teknis Bapak lah ahlinya, saya cuma mengingatkan. Barangkali kalau konsentrasi kita ke pembangunan IKN menyedot anggaran yang begitu besar dan ini menjadi legacy Pak Presiden, barangkali harus juga disiapkan apa namanya, ya apa Pak ya, pusat diklatnya untuk pekerja-pekerja di IKN supaya kebutuhan sumber daya manusia yang saya yakin pembangunan ini akan berkelanjutan luar biasa Pak di sana. Saya kira kenapa misalnya dari Dirjen Bina di Bina Konstruksi barangkali bisa juga membangun camp atau sekolahnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan percepatan dan seterusnya di IKN itu betul-betul bisa cepat dan dipublikasikan Pak. Di Kalimantan ada super mega project gitu, sementara di beberapa wilayah kesulitan untuk hanya sekedar kerja. Nah saya kira publikasi kebutuhan tenaga kerja juga harus maksimal dan saya yakin Pak, saya karena beberapa kali punya kesempatan naik kereta LRT di Singapura, di Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia Pak. Ya, padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka. Tapi ternyata kenapa? Kenapa nggak kerja di Indonesia? Kita kurang dihargai loh, kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing. Nah ini harus menjadi pelajaran. Nah ini roadmap Pak Dirjen nih, di tugas baru. Dalam situasi ini, terbuka ruang bagi dialog dan diskusi yang lebih mendalam antara pemerintah, DPR, dan masyarakat luas untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Penggunaan tenaga asing dalam proyek ini memang merupakan isu sensitif yang memerlukan pertimbangan matang terhadap dampaknya terhadap perekonomian, ketenagakerjaan, dan kedaulatan bangsa.
Maka dari itu, penting bagi semua pihak untuk bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam menyikapi rencana ini demi kepentingan bersama dan masa depan bangsa. Sementara itu, Kementerian PUPR memastikan bahwa tidak ada tenaga kerja asing dalam pembangunan IKN. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara ini menjadi kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasi mereka dalam membangun masa depan negara ini. Dengan demikian, IKN tidak hanya akan menjadi simbol kemegahan infrastruktur, tetapi juga simbol kebanggaan dan kemandirian bangsa Indonesia.